di bawah kepemimpinan yang begitu piawai, dengan segala kerendahan hati, terbuka, mau menerima masukan, mau menerima kritik, mau menerima bahkan caci maki. Bangsa ini hari ini bisa berdiri secara tegak dan mendapatkan apresiasi daripada bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini. Saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonsnya sama dari atas sampai ke bawah. Dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa orang minta kepada saya untuk mengulas tentang video yang viral dari Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, tentang Jokowi 3 periode. Saya tidak tahu video ini dibuat kapan, saya pikir dibuat sudah lama, tapi viralnya dalam 1-2 hari ini. Mereka menanyakan kepada saya bagaimana tanggapan saya. Kalau menurut saya tetap pada prinsip saya bahwa biarlah konstitusi berjalan sesuai dengan apa adanya. Presiden 2 periode itu perintah konstitusi. Pertanyaannya apakah mungkin 3 periode? Sebetulnya mungkin saja. Syaratnya adalah dibongkar lagi konstitusi kita. Tanpa pembongkaran konstitusi, perubahan konstitusi tidak akan mungkin ada dasar hukum bagi 3 periode kepresidenan siapapun dia. Nah, pertanyaannya apakah kita perlu membuka konstitusi untuk kita amandemen lagi? Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita sudah mengalami 4 amandemen. Nah, apakah kita harus membongkar lagi, membuat amandemen kelima lagi? Nah, kalau amandemen ini dibongkar, ini berbahaya. Karena apa? Seperti membuka kotak Pandora dan banyak sisipan-sisipan dan akan bisa menjadi liar. Bukan hanya masalah jabatan kepresidenan. Sebetulnya, sahabat Indonesia, kalau kita mengacu pada satu statement tegas dari Joko Widodo atau Jokowi, beliau jelas-jelas menolak 3 periode. Beliau ingin tetap taat pada konstitusi, itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat saat ini sudah keluar jadwal pemilihan umum dari KPU, seharusnya ini kita pegang teguh saja. Jadi tidak usah kita mempunyai wacana untuk 3 periode seolah-olah tidak ada manusia Indonesia yang bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Ini menurut saya sangat naif. Jokowi memang hebat, tapi saya yakin ada orang-orang hebat yang lain yang bisa menggantikan kepemimpinan Jokowi. Kalau nanti Presiden Jokowi dipaksa untuk 3 periode, otomatis dia harus mengikuti pemilu. Dan yang terjadi mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Belum tentu ada kemenangan lagi. Karena apa? Di internal pendukung Jokowi juga terbelah. Ada orang yang setuju dengan 3 periode, perpanjangan masa jabatan. Ada orang yang tidak setuju. Saya termasuk orang yang tidak setuju karena saya ingin siapapun dia taat pada konstitusi. Jadi menurut saya, tolong perintah konstitusi jelas bahwa presiden itu hanya 2 periode. Baik secara berturutan maupun jeda waktu, tetap tidak bisa. Kita melihat terkait dengan Yusuf Kala waktu itu.
beliau pernah menjadi wakil presiden dari Presiden SBY, kemudian menjadi wakil presiden dari Jokowi. Untuk Jokowi periode kedua, beliau rencana awal mau diajak kembali, ternyata kebentur dengan peraturan. Ternyata konstitusi kita mengamanatkan bahwa 2 periode ini tidak harus berurutan, tapi juga masuk pada jeda waktu. Itu pun diatur hanya 2 periode. Itu opini saya. Marilah kita pegang teguh konstitusi yang ada. Nah, kecuali ini hanya wacana saja, kecuali untuk periode 2024-2029 dengan alasan untuk menjaga kesinambungan, Pak Jokowi dijadikan wakil presiden. Presiden siapa? Terserah. Kalau Pak Jokowi nanti menjadi wakil presiden, jelas itu diperbolehkan oleh konstitusi. Pertanyaannya, masa sih jadi presiden turun jadi wakil presiden? Kok kayak di Rusia saja? Apakah presiden mau? Saya tidak yakin. Nah, tugas sejarah kita sebagai kelompok nasionalis adalah satu, bagaimana kita mencari pemimpin Indonesia pasca Presiden Jokowi adalah satu, nasionalis, Pancasilais, dan sangat menjunjung tinggi kedaulatan NKRI. Yang kedua, mempunyai kriteria bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mempunyai keberanian dan ketegasan untuk memberantas kaum intoleran, radikalisme, dan ekstremisme. Ini 3 kriteria ini. Nah, siapa dia? Mari kita cari bersama. Saya ulang lagi, orang yang nasionalis, Pancasilais, yang sangat mencintai NKRI. Yang kedua, orang yang mempunyai kemampuan untuk melanjutkan visi pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Dan yang ketiga, mempunyai keberanian dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, dan ekstremisme di negeri ini. Kalau ada orang memenuhi 3 kriteria ini, mari kita dukung bersama-sama, kita cari bersama-sama. Saya yakin ada di sekitar kita. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya atas permintaan beberapa sahabat saya terkait dengan wacana Jokowi 3 periode. Jawaban saya jelas, marilah kita kembali pada marwah Undang-Undang Dasar 1945, jangan diamandemen lagi, diobrak-abrik lagi, nanti konstitusi kita kehilangan kewibawaannya. Itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait hal itu. Saya mengharapkan Anda memaknai apa yang saya sampaikan dengan jernih, hati-hati mencerna, dan ini menjadi referensi dan bisa menjadi didaktika untuk diskusi kita bersama. Terakhir, saya mengharapkan Anda untuk tetap taat protokol kesehatan. Salah satunya tetap menggunakan masker dalam berkegiatan sehari-hari. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.